Pada video kali ini kita akan belajar mengenal perintah-perintah dari Docker. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman tidak perlu menghafalnya. Teman-teman hanya perlu mengetahui fungsi-fungsinya saja. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena jika sewaktu-waktu teman-teman lupa akan perintah-perintah dari Docker, teman-teman bisa mengeceknya melalui fitur Docker Help. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ketikkan saja langsung perintah atau fitur dari Docker Help. Di sini ada 3 kelompok ya. Yang pertama option, yang kedua manage command, yang ketiga adalah command. Dari masing-masing kelompok ini ada penjelasannya pada setiap perintahnya ya, seperti ini. Nah, teman-teman silahkan bisa membacanya. Nah, kita fokus dulu pada kelompok atau kategori option. Nah, secara definisi, option itu suatu opsi global yang dapat digunakan atau disandingkan dengan berbagai perintah Docker. Sebagai contoh seperti run, ps, image, pull, dan lain-lain gitu. Tentu option ini itu sifatnya opsional, artinya bisa disertakan ataupun tidak ketika teman-teman menggunakan perintah Docker. Di sini ada beberapa perintah option yang bisa teman-teman gunakan beserta penjelasan dari masing-masing fungsinya. Yang pertama itu ada config string, context string, debug, hostlist, dan lain-lain ya sampai ke version, yaitu berfungsi untuk mengecek dari versi si Dockernya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh untuk implementasi penggunaan kategori option ini. Kita ambil contoh untuk perintah debug, yang mana debug ini digunakan untuk mengaktifkan mode debug yang akan memberikan output yang lebih detail untuk tujuan problem solving ya. Nah, sebagai contoh, untuk implementasinya, jika kita ingin melihat pesan error dari suatu daftar image, kita bisa menggunakan perintah debug ini ya. Sebelum kita masuk ke implementasinya, di sini juga teman-teman bisa melihat cara penggunaan dari option itu kurang lebih seperti ini. Yaitu yang pertama itu dengan perintah Docker, kemudian dimasukkan perintah optionnya, kemudian dilanjutkan dengan perintah dari kategori command, yaitu yang ini. Oke, kita langsung saja pada implementasinya untuk melihat debug dari suatu image. Di sini tidak terlihat bentuk informasi error atau debugnya. Akan tetapi, jika terdapat suatu error, maka Docker CLI tidak hanya akan menampilkan daftar image seperti biasanya, yaitu seperti yang terlihat sekarang, tetapi juga akan mencetak berbagai informasi debug, termasuk informasi konfigurasi, permintaan API ke Docker Daemon, respon HTTP dari Docker Daemon, proses internal Docker CLI. Nah, untuk contoh debug pada suatu image, kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Nah, ini sebagai gambaran saja ya, supaya teman-teman kebayang gitu. Contoh penggunaan debug di dalam suatu image. Selanjutnya, pada kelompok atau kategori kedua, itu ada manajemen command, yaitu berisi kelompok-kelompok perintah yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek dalam Docker. Nah, jadi setiap kelompok perintah ini memiliki sub-perintahnya sendiri untuk melakukan tindakan yang lebih spesifik. Sederhananya adalah atau intinya adalah dari beberapa list perintah manajemen command ini, saat kita menggunakan salah satu perintah dari kategori manajemen command itu tidak bisa secara independen. Artinya harus disandingkan atau diikuti dengan sub perintah lainnya. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin melihat daftar suatu image pada lokal komputer atau Docker image kita, itu bisa mengetikkan. Nah, mungkin kalau image itu kurang lebih outputnya sama ya dengan Docker debug image ini. Kita ambil contoh untuk melihat daftar suatu kontainer. Nah, kita ketikkan di sini kontainernya kosong. Padahal pada video sebelumnya kita sudah membuat satu kontainer miliknya image Hello World. Artinya bahwa kontainer yang aktif memang tidak ada. Kontainer miliknya image Hello World sebelumnya memang sudah tidak aktif. Nah, kalau kita ingin melihat daftar kontainer yang aktif maupun yang tidak aktif, teman-teman bisa menambahkan opsional min A. Nah, di sini baru muncul kontainer miliknya si image Hello World dan memang statusnya exit. Artinya si kontainer tersebut dalam keadaan nonaktif. Selain subperintah ls, tentu saja teman-teman bisa menggunakan beberapa subperintah lainnya. Dan untuk mengetahui apa saja subperintah lainnya, teman-teman bisa mengetikkan perintah docker container dash help. Nah, ternyata ketika kita menggunakan perintah container dari kategori manajemen command, subperintah berikutnya dengan menyertakan perintah miliknya kategori command.
Nah, jadi beberapa kategori dari komen ini bisa digunakan untuk disandingkan dengan perintah kontainer ya. Di sini ada attach, commit, cp, create, div, exec. Kalau event nggak ada ya. Nah, di sini kalau di kategori comments itu ada eventnya. Tapi kalau untuk disandingkan dengan perintah kontainer itu tidak bisa untuk event. Nah, mungkin teman-teman bisa baca ya perintah apa saja yang bisa disandingkan dengan kontainer. Tentu saja di sini bukan hanya perintah kontainer saja yang bisa teman-teman cek. Di list kategori manajemen komen masih banyak yang bisa teman-teman cek untuk mengetahui subperintah dari masing-masing komennya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui subperintah yang ada di dalam komen image, teman-teman bisa mengetikkan perintah docker image dash help seperti pada perintah kontainer. Di dalam perintah image, subperintah berikutnya sama dengan kontainer, yaitu menyertakan subperintah yang berada pada kategori komen. Jadi tidak jauh berbeda bahwa beberapa perintah dari kategori manajemen komen itu disandingkan dengan kategori komen. Nah, selanjutnya ada kategori komen, yaitu berisi perintah-perintah Docker individual yang sering digunakan atau yang paling umum diakses secara langsung. Nah, perintah yang bisa digunakan pada kategori komen ini, teman-teman bisa baca sendiri ya, karena secara implementasi sama dengan kategori manajemen komen. Dan dari video sebelumnya, kita sudah mengimplementasikan salah satu perintah dari kategori komen ini. Sebagai contoh, dari video sebelumnya kita sudah menjalankan perintah dari run. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menggunakan perintah RMI, yaitu untuk menghapus suatu image, dan perintah RM untuk menghapus suatu kontainer, kemudian ada restart, kemudian ada rename, ada push, yaitu untuk mengirim image ke Docker Registry atau ke Docker Hub, dan ada perintah pull, yaitu untuk menarik image dari Docker Hub atau Docker Registry ke lokal komputer kita. Dan masih banyak lagi perintah-perintah yang bisa digunakan pada kategori komen ini ya. Teman-teman silahkan bisa baca sendiri. Nah, jika saat menggunakan perintah dari kategori komen ini teman-teman tidak tahu subperintah apa selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan fitur dash help seperti yang sudah sebelum-sebelumnya saya implementasikan. Nah, di sini juga ada informasinya ya. Jadi, kita ketikkan Docker diikuti dengan kategori komen, yaitu salah satu perintah kategori komen di sini, kemudian dash help. Mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini terkait pengenalan perintah-perintah dari Docker. Untuk video selanjutnya, kita akan banyak praktek untuk mengenal dan memahami fitur-fitur dari Docker, sehingga teman-teman nantinya bisa mengembangkan sendiri saat proses development project. Jadi tetap stay pada materi video Docker ini.